Assalamualaikum, hai guys. Selamat datang di channel YouTube aku, Safitri. Gimana puasa kalian hari ini? Lancar kan? Gimana kabarnya juga? Baik kan? Baik. Oh ya, puasanya harus sampai full ya, jangan bolong-bolong. Oke, jangan bolong-bolong. Gak boleh. Nah, sebenarnya aku tuh pengen upload video kemarin, tapi dikarenakan adanya kendala, aku nggak tahu kenapa videonya tiba-tiba error gitu, jadi aku bikin video baru. Nah, di video kali ini seperti yang kalian lihat di judul bahwa aku mau menjelaskan mengenai skebis pada kucing. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa untuk like dulu ya, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk komen juga video apa lagi yang harus aku buat. Dan sebarin video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke. Nah, yang pertama aku mau membahas mengenai skebis itu apa. Pasti di antara kalian ada kan yang nggak tahu skebis itu apa. Jadi, skebis itu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau. Nah, si tungau ini, si parasit ini namanya tuh Sarcoptes scabies. Dan ukuran si skebis ini sangat kecil banget, jadi kita juga susah banget buat ngeliatnya. Dan si skebis ini, dia tuh perkembangbiakannya tuh cepat banget. Jadi kalau misalkan kucing kalian terkena skebis, kalian harus segera bawa ke dokter, harus segera dilakukan penanganan. Jangan dibiarin aja, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh ya guys. Nah, ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kucing kalian itu terkena skebis. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu yaitu tungau. Nah, kan aku udah bilang tadi si skebis ini adalah tungau, ya kan, parasit. Jadi kemungkinan besar si tungau ini berada di sekeliling lingkungan bermain si kucing kalian ini, bisa di kandangnya atau dimanapun itu ya. Jadi si tungau ini penyebab pertamanya. Dan yang kedua yaitu penyebabnya itu oleh penularan. Bisa aja pas waktu kucing kalian bermain dia bertemu dengan kucing yang lain yang terkena skebis, dan itu bisa mengakibatkan penularan. Jadi kalau misalkan kucing kalian bermain dengan kucing yang lain, pastikan kucing yang lain itu tidak terkena skebis karena itu bisa menular. Nah, terus gimana sih ciri-cirinya kalau kucing kalian udah terkena skebis? Jadi ciri-cirinya itu kucing kalian itu bakalan sering garuk-garuk ya guys, tapi bukan karena garuk-garuk kutu yang biasanya gitu. Ini beda, garuk-garuk dia biasanya di bagian uh, mulut atau telinga gitu. Terus dia juga bakalan kayak numbuh kayak, bukan numbuh sih, apa ya, kayak dia tuh muncul kerak-kerak gitu loh, kayak ada kulit matinya gitu menggumpal gitu, kayak besar besar lah gitu pokoknya. Terus biasanya tuh ada di ujung telinganya, di mulut, di hidung, di kaki. Bahkan kalau misalkan udah parah ya guys, si skebisnya ini dia itu bakalan membuat bulu kucing kalian itu rontok sehingga kucing kalian itu botak. Kasihan. Gak boleh, gak boleh, jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, terus gimana kalau misalkan kucing kalian udah terkena skebis? Apa sih yang harus kalian lakuin? Nah, jadi yang harus kalian lakuin ya, dengerin. Penanganannya itu yang pertama itu kalian harus pisahkan kucing kalian yang terkena skebis itu dengan kucing yang lain yang sehat. Jadi kalian harus memisahkan segera, sekarang juga pokoknya ya, gak boleh ditunda-tunda. Karena kenapa? Seperti yang aku udah bilang tadi, penyebabnya penularan, bisa menular ke kucing kalian yang sehat. Jadi harus segera kalian pindahkan. Oke, pindahkan. Terus yang kedua itu kalian harus bersihkan kandang, segera langsung bersihkan kandang, oke? Karena bisa aja si skebis ini nih ada di sekeliling kandang kucing kalian itu. Terus yang ketiga, kalian juga harus bersihkan alat grooming. Kalau kalian udah mandiin kucing kalian, kalian itu harus bersihkan alat grooming kalian itu, karena bisa aja sih skebis itu nempel di alat grooming kalian itu. Oh iya, jangan lupa untuk bersihkan tempat makannya sama tempat minumnya juga ya. Jangan sampai lupa untuk dibersihkan, guys. Terus yang keempat yaitu gunakan sampo anti kutu ataupun sampo anti jamur. Kalian bisa untuk menggrooming kucing kalian di rumah dengan cara gunakan sampo kutu atau jamur, karena menggunakan sampo kutu itu bisa sedikit mengurangi
si skebis itu. Dan supaya kucing kalian itu nggak sering garuk-garuk gitu guys, kalian bisa bantu dengan cara sering memandikannya menggunakan sampo kutu. Terus kalian juga bisa beli salep di apotek terdekat atau di online shop. Kalian bisa mengolesi salep itu pada bagian luar kucing kalian itu. Dan yang kelima yaitu kalian harus pergi ke dokter. Kalau emang si salep itu nggak ampuh, kalian harus pergi ke dokter. Tapi emang saran aku ke kalian, kalian harus pergi ke dokter, langsung pergi ke dokter. Karena menurut aku si salep itu tuh kayak nggak terlalu berfungsi gitu loh. Soalnya kucing aku pernah, dan itu tuh nggak terlalu berfungsi. Kalau misalkan kalian pergi ke dokter, bakalan disuntik sama dokternya, suntik skebis gitu. Paling 14 hari, 15 hari, kurang lebih 15 hari lah. Kucing kalian itu bisa sembuh lagi, bisa uh, ceria lagi gitu, nggak ada skebis-skebis itu. Nah, biasanya kalau misalkan kucing kalian itu udah dibawa ke dokter, terus udah disuntik sama dokter, biasanya si dokter ini memberikan salep khusus gitu untuk si skebisnya ini. Soalnya supaya si kucing kalian ini cepat sembuh gitu loh. Jadi penanganan itu dari dalam dan juga dari luar. Gitu guys. Nah, itu tadi pembahasan mengenai skebis, semoga mudah dimengerti ya. Nah, jangan sampai kucing kalian itu terkena skebis, jangan sampai, kasihan banget. Pokoknya kasihan-kasihan. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen video apa lagi yang harus aku buat, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Bye-bye. Assalamualaikum.